Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Pratiulausa dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas unit 5 tentang pendidikan dalam lingkup kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang saling terikat. Pendidikan sendiri bisa berubah sesuai dengan perkembangan kebudayaan, karena pendidikan yang bersifat reflektif merupakan proses transfer nilai-nilai kebudayaan. Sementara pendidikan yang bersifat progresif selalu mengalami perubahan perkembangan sesuai tuntutan perkembangan kebudayaan. Lantas, kedua sifat tersebut erat kaitannya satu sama lain. Manusia dan kebudayaan pun adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena manusia itu sendiri merupakan sebagai pendukung dari suatu kebudayaan. Meskipun pada nantinya manusia akan tiada, tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan terus berjalan dan diwariskan kepada keturunannya, demikian seterusnya. Sebagai sistem pengetahuan dan gagasan, kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat merupakan kekuatan yang tidak tampak, yang mampu untuk menggiring dan mengarahkan masyarakat atau manusia sebagai pendukung kebudayaan itu untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan gagasan dan pengetahuan yang telah menjadi milik masyarakat tersebut, seperti dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kesenian, dan sebagainya. Untuk mengulik lebih dalam, mari kita bahas tentang makna pendidikan dan kebudayaan. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe serta akhiran an, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara perbuatan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Adapun pengertian menurut Bapak Pendidikan Nasional Indonesia nih, alias Ki Hajar Dewantara, beliau menjelaskan bahwa pendidikan merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa. Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula dan secara progresif akan membentuk kemandirian. Selanjutnya kita akan bahas tentang kebudayaan. Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata culture. Dalam bahasa Latin berasal dari kata cholera. Cholera berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah atau bertani. Pendapat lain mengatakan bahwa kata budaya adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk, budidaya, yang berarti daya dari budi. Karena itu mereka membedakan antara budaya dengan kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut. Jadi kebudayaan menurut Abu Ahmadi di tahun
2004 secara keseluruhan adalah hasil usaha manusia untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Jadi, budaya bangsa adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu bangsa, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Berikutnya, kita akan membahas tentang fungsi pendidikan bagi kebudayaan. Pendidikan sebagai sosialisasi kebudayaan. Telah kita ketahui bahwasannya pendidikan lahir seiring dengan keberadaan manusia. Bahkan dalam proses pembentukan masyarakat, pendidikan ikut andil untuk menyumbangkan perwujudan pilar-pilar penyangga masyarakat. Proses belajar dalam konteks kebudayaan bukan hanya dalam bentuk internalisasi dari sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui pewarisan atau transmisi dalam keluarga, lewat sistem pendidikan formal di sekolah atau lembaga pendidikan formal lainnya, melainkan juga diperoleh melalui proses belajar dari berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosialnya. Melalui pewarisan kebudayaan dan internalisasi pada setiap individu, pendidikan hadir dalam bentuk sosialisasi kebudayaan, berinteraksi dengan nilai-nilai masyarakat setempat dan memelihara hubungan timbal balik yang menentukan proses-proses perubahan tatanan sosiokultur masyarakat dalam rangka mengembangkan kemajuan peradabannya. Yang kedua, ada interaksi kebudayaan dengan pendidikan. Adapun interaksi pendidikan dengan kebudayaan itu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan merupakan proses pembinaan tingkah laku perbuatan agar anak belajar berpikir, berperasaan dan bertindak lebih sempurna dan baik daripada sebelumnya. Untuk tujuan tersebut, maka pendidikan diarahkan pada seluruh aspek pribadi meliputi jasmani, mental, kerohanian, dan moral, sehingga akan tumbuh kesadaran pribadi dan bertanggung jawab akibat tingkat perbuatannya. Yang kedua, ada pendidikan diarahkan kepada keseluruhan aspek kebudayaan dan kepribadian. Pendidik dan lembaga pendidikan harus mengakui kepribadian dan menggalang adanya suatu kesatuan segala aspek kebudayaan. Di sini manusia membutuhkan latihan dalam menggunakan kecerdasannya dan saling pengertian. Aspek intelek menghasilkan manusia teoritis, sosial manusia pengabdi, estetis manusia seni, politik manusia kuasa, agama manusia kuasa, dan ekonomi manusia, serta sebagai tambahan aspek keluarga menjadikan manusia memiliki cinta kasih. Dan yang terakhir, pendidikan harus diarahkan ke pembinaan cita-cita hidup yang luhur. Bila pendidikan dimasukkan ke dalam tingkah laku perbuatan manusia, maka pendidikan harus menyesuaikan diri dengan tujuan hidup manusia. Selanjutnya, tujuan hidup tersebut ditentukan oleh filsafat hidup yang dianut seseorang. Maka tujuan pendidikan manusia harus bersumber pada filsafat hidup individu yang melaksanakan pendidikan. Tujuan pendidikan manusia tidak dapat terlepas dari tujuan hidup manusia yang didasarkan pada filsafat hidup tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran pendidikan sebagai pewaris kebudayaan. Pendidikan bertujuan untuk membentuk agar manusia dapat menunjukkan perilakunya sebagai makhluk yang berbudaya yang mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup baik secara pribadi, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Sekolah adalah salah satu sarana atau media dari proses pembudayaan media lainnya. Hartoko, dalam konteks inilah pendidikan disebut sebagai proses untuk memanusiakan manusia. Fungsi pendidikan budaya adalah memperkenalkan, memelihara, dan mengembangkan unsur-unsur budaya. Lalu ada pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi
pribadi berperilaku baik. Ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya bangsa. Selanjutnya ada perbaikan, yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Dan ada penyaring, untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Selanjutnya, yang terakhir menumbuh kembangkan semangat kebudayaan bangsa. Ada tujuan pendidikan budaya, yaitu yang pertama, mengembangkan potensi kalbu, nurani, atau afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Selanjutnya, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan, dan mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Jadi, pada dasarnya, pendidikan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari ruang lingkup kebudayaan, karena kebudayaan itu sendiri adalah hasil perolehan manusia selama menjalin interaksi kehidupan baik dengan lingkungan fisik maupun lingkungan non-fisik. Nah, hasil dari interaksi kehidupan baik tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupan untuk manusia itu sendiri. Di sini kebudayaan dapat disimpulkan sebagai hasil pembelajaran manusia dengan alam. Alam telah mendidik manusia melalui situasi tertentu yang memicu akal budi manusia tersebut sehingga dapat mengelola keadaan menjadi sesuatu yang dapat berguna bagi kehidupannya. Demikian pembahasan saya di unit 5 tentang pendidikan dalam ruang lingkup kebudayaan. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.